warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman A1 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Runawir, pastinya di podcast 1 One for you. Seperti biasa, saya selalu kedatangan narasumber yang memotivasi, menginspirasi, dan pastinya terpercaya. Dan ini sudah berganti tahun 2025. Semoga resolusi teman A1 cepat terrealisasi. Dan ini di depan saya sudah ada, bisa dibilang owner jatuhnya ya. Jadi owner sebuah pergerakan sosial. Untuk lebih detailnya langsung saja kita sapa. Ada Kak Hadi. Assalamualaikum Kak Hadi. Waalaikumsalam Kak Ruli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Dan Kak Hadi ini adalah seperti yang saya bilang di awal, ini owner sebuah pergerakan sosial. Itu adalah Taman Bacaan ya? Masyarakat, TBM. Taman Bacaan Masyarakat, TBM. Nah, tapi nanti kita bakal ke sana Kak Hadi. Kak Hadi, mungkin tadi saya tanya sebelum akhirnya kita on air, itu ternyata sudah S2. Iya kan? Di matematika lagi bahkan. Biasanya kan orang menghindari mata pelajaran itu ya. Saya pribadi pun juga menghindari Kak Hadi. Tapi akhirnya Kak Hadi dari MIPA terus mendirikan taman bacaan. Nah, itu sebetulnya bagaimana jalan ceritanya dan apa sebetulnya triggernya? Kan matematika itu identik dengan literasi numerasi. Ya. Bagaimana kita bisa membaca data, bisa membaca grafik, bisa membaca diagram dan sebagainya. Itu kan yang diperlukan saat ini. Nah, itulah yang kemudian saya berinisiatif untuk membuat sebuah taman bacaan masyarakat atau TBM di Desa Karama, Kabupaten Bulukumba, untuk mengajarkan literasi numerasi itu supaya anak-anak bisa berhitung, bisa nanti membaca data-data tentu untuk kepentingan masa depannya. Selain itu, tentu ada numerasi, ada literasi yang lainnya. Tentu kan ada yang pokok baca tulis. Bagaimana calistung. Bagaimana mengajari anak-anak itu untuk tertarik, berminat untuk membaca buku. Nah, selain itu ada juga literasi budaya, bagaimana menjaga budaya-budaya yang sepertinya kalau tidak kita ajarkan kepada generasi muda, kepada anak-anak ini, boleh jadi punah begitu. Betul. Karena yang pelakunya sudah pada sepuh, sudah tua begitu. Tidak ada regenerasi. Iya. Jadi kami di sana ada satu contoh Kak Ruli, kami ajarkan barasanji. Saya tahu itu. Kan di kampung-kampung itu, ketika ada hajatan, baik itu pernikahan, kemudian keselamatan masuk rumah, akikahan, biasakan barasanji. Asaraka, ya kan? Bisa ya? Nah, itu. Itu kan yang pelaku-pelakunya kan rata-rata orang tua. Betul lagi, iya. Dan biasanya hanya 1-2 orang yang tersisa. Makanya lewat Taman Baca ini, salah satunya program kegiatan kami adalah literasi budaya, mengajar anak-anak untuk belajar barasanji. Regenerasi betul-betul ya. Jadi supaya akhirnya ya kedepannya kita lihat ketika barasanji bukan cuma orang-orang tua nih. Iya betul. Anak muda juga bisa ikutan gitu. Anak saya itu umur 7 tahun, kelas 2 SD. Sudah hafal tadi Asharaka. Iya. Wah, saya aja cuma sampai itu. Artinya apa? TBM Taman Baca ini bisa sebagai wadah belajar bagi masyarakat, bagi anak-anak di kampung. Oke, tadi sempat disinggung sebetulnya nama kampungnya. Nama kampungnya Desa Karama. Desa Karama, Kecamatan Rilaole, Kabupaten Bulukumba. Oke. Iya, seperti itu Kak. Jadi Kak Hadi, sebetulnya kan banyak trigger orang mendirikan sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu. Betul. Kayak pribadi saya, ini teman satu. Kadang dulu tuh pengen banget mainan, orang tua nggak kasih, akhirnya ketika sudah punya duit, sudah punya uang sendiri, akhirnya kebeli tuh. Apa yang saya inginkan dulu gitu. Nah, apakah itu juga termasuk triggernya Kak Hadi bikin taman bacaan masyarakat? Iya. Kan bagi sebagian orang kan untuk dapat buku itu atau beli buku itu kan susah. Susah dan mahal ya? Mahal. Kemudian kalau mau beli kan jauh ke kota. Ya. Makanya sejak saya sekolah
mulai dari SMP saya sudah jauh sekolah ke kota, tinggalkan rumah. Oh, di Bulukumba? Bulukumba, kota Bulukumba. Oke. Kan saya tinggal di desa. Ya. SMP, move on pindah masuk sekolah di kota, SMP Bulukumba. Dari situ saya karena senang membaca, saya beli buku-buku yang murah sampai pada akhirnya saya selesai di pasca sarjana UNM matematika. Ada banyak buku lah yang saya koleksi buku pribadi. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal koleksi buku di taman baca saya. Kemudian itulah yang saya berikan atau saya suguhkan kepada anak-anak. Ya, kemudian tambah-tambahlah yang lain dari beli sendiri, keluarkan uang sendiri itu ini. Kemudian berjalan beberapa tahun. Jadi kan ini Karoli diawali tahun 2012. 12? Iya. Berarti udah 13 tahun. Iya. Tapi aktifnya di 2017. Oh. Jadi aktif. Kemudian sampai pada tahap itu sudah banyak ada bantuan-bantuan buku Karoli. Ya. Ada bantuan buku dari Perpusnas 1000 buku. Wow. Untuk TBM kami dapat 1000 buku, buku untuk bacaan anak-anak, buku bermutu. Iya. Itu juga yang menambah khasanah pustaka di TBM kami. Artinya apa tadi kita kembali ke Ruli bahwa memang ketika kitanya sendiri yang senang untuk membaca, pasti kita usaha bagaimana cara dapatkan buku. Jadi itu menabung atau keluarkan uang sendiri. Itu karena tulus kan? Iya betul. Iya. Tapi Kak Hadi, sebetulnya kan ini lagi-lagi gerakan sosial. Gerakan sosial. Jadi betul. Sebetulnya walaupun ya jatuhnya kalau saya bisa bilang sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa gitu. Betul. Jadi kan sebetulnya ini kan secara tidak langsung Kak Hadi merepotkan diri sendiri. Betul. Karena yang saya tahu teman A1 TBM-nya Kak Hadi itu di rumah pribadi. Iya, di rumah pribadi. Nah, itu kan mengganggu privasi yang pertama. Ya kan? Karena tiba-tiba ada orang bertamu dari pagi mungkin sampai sore ngebaca di teras kah atau di mana kah. Kenapa akhirnya memilih rumah sendiri Kak Hadi? Pertama Kak Ruli, jadi saya merasa terpanggil untuk mengajari anak-anak di sekitar rumah saya, di kampung-kampung saya itu, supaya mereka juga ya paling tidak dengan bacaan-bacaan yang mereka baca, mereka punya pemahaman, ya, punya keterampilan ke depannya. Kenapa rumah saya? Ya karena mau kemana lagi, mau ke rumahnya orang kan, kemudian butuh biaya kan kalau kita mau gedung, jadi di rumah aja supaya waktu bisa kita kontrol lah begitu ketika ada yang datang kapan saja, ya selalu terbuka pintu rumahnya. Ini mungkin bisa dijelaskan Kak Hadi. Ini TBM Karama pelatihan dan cilik. Oke. Jadi Karoli, di TBM Karama Cendekia itu kami juga latih anak-anak itu sebelum masuk bulan puasa. Oke. Kan mau sebelum puasa. Ini nih berarti sekarang nih. Iya. Jadi kami latih mereka untuk ceramah. Wow. Jadi sekitar 30 anak kami latih untuk ceramah supaya nanti pada saat bulan suci Ramadan, anak-anak dari TBM kami ini naik ceramah di mimbar-mimbar masjid mengisi. Itu kayaknya nervousnya minta ampun itu. Ya. Saya juga soalnya dulu. Tapi anak-anak ini pede loh, pede. Oh iya? Iya. Karena itu tadi mereka sudah sering latihan. Ada pelatihannya ya? Iya. Bahkan kami juga sering kasih motivasi. Oke. Jadi berarti kalau bisa dibilang di TBM-nya Kak Hadi bukan cuman pendidikan formal, tapi pendidikan non formal, tapi ada spiritual juga. Ada spiritualnya. Oke. Karena tadi kami ngajar mengaji anak-anak, kami ngajar anak-anak untuk sholawatan, ngajar anak-anak untuk barasanji, ngajar anak-anak untuk ceramah. Bahkan orang-orang tua di sana seperti imam-imam, pengurus masjid kami latih Karoli untuk khutbah Jumat. Jadi bagaimana membawakan khutbah Jumat yang baik, kemudian menarik. Menarik kan biasanya kan kalau khutbah Jumat kan jamaah pada tidur Karoli. Iya betul. Jadi yang kalau saya pribadi tuh pernah kayak cuman kasih tahu uang kas masjid aja saya gemeternya minta ampun Pak Kak Hadi. Iya betul ya. Ini akhirnya diajar sampai khutbah Jumat. Khutbah Jumat.
untuk orang-orang tua. Jadi kan TBM kami ini selain kami berinteraksi dengan anak-anak, kami juga interaksi mengajak belajar orang-orang tua. Oh. Jadi imam-imam, pengurus masjid, kami latih mereka tadi untuk bagaimana cara menulis naskah khutbah Jumat yang baik dan benar dan bagaimana menyampaikannya supaya khutbah Jumat itu berkesan. Kemudian ada muatan-muatan yang baiklah disampaikan lewat mimbar-mimbar Jumat itu Karuli seperti itu. Ya. Tapi Kak Hadi, ini kan lagi-lagi ya, kalau misalnya saya highlight itu adalah rumah, terus juga kan ada yang namanya jam istirahat Kak Hadi. Atau mungkin juga Kak Hadi tadi bilang sudah ada keluarga. Nah itu bagaimana gitu mengatur atau mungkin ya bisa dibilang menjaga privasinya Kak Hadi, karena ya tiba-tiba jam mau tidur siang tiba-tiba ada yang ngebaca lah. Ada juga yang mungkin karena rame akhirnya ribut dan segala macam. Dibawa enjoy saja Karuli, karena kan sudah kita pilih jalannya. Oh berarti udah pikir konsekuensinya? Iya, artinya kan kita sudah memilih untuk menjadikan rumah kita di taman baca. Artinya siap kapan saja. Anak-anak itu biasanya dikasih jadwal. Kita bacanya ya, kita kegiatannya ba'da duhur. Misalnya kegiatan mendongeng. Tapi datangnya pagi Karuli. Karena mungkin antusiasnya dong. Antusias. Tapi Kak, ini kan tadi sempat Kak Hadi bilang magister, jadikan matematika. Ini sekarang akhirnya for good di kampung? Iya, di kampung. Saya di kampung, tapi aktivitasnya apa berarti selain akhirnya jaga TBM ya? 2 tahun terakhir ini Karuli, karena itu tadi banyak yang menyayangkan. Iya, saya pun juga baru kenal Kak Hadi menyayangkan. Jadi saya ngajar di satu madrasah, alhamdulillah. Ngajar matematika di situ. Iya. Jadi paginya saya ngajar di madrasah Aliyah di salah satu pondok pesantren, Sohibul Ilmi namanya. Kemudian di kampung itu juga di ya? Kampung. Kemudian siangnya saya ngajar ngaji anak TPA. Wah. Kemudian malamnya saya keliling kampung ceramah. Masya Allah, amal jariahnya itu. Tapi saya juga lagi-lagi ya, saya juga ngambil magister by the way Kak Hadi. Jurusan apa Karuli? Hukum. Tujuannya memang pengen jadi dosen. Nggak mau jadi, maksudnya ini tanpa mendiskreditkan pekerjaan lain ya. Betul. Jadi yang kayak mungkin yang bersangkutan dengan hukum, tapi kenapa saya pengen itu? Mama saya bilang harus jadi dosen supaya ada amal jariahnya. Karena ilmu tuh tidak akan berhenti gitu. Nah, apakah itu mungkin juga triggernya Kak Hadi? Kayak ngajar sana sini ya kan, terus juga ngaji juga. Betul. Karena by the way teman A1 Kak Hadi juga ini Ustadz ya. Tapi dia katanya kenalan sama saya Kak Hadi aja. Jadi ngaji juga, terus juga ceramah. Betul-betul akhirnya menyebarkan ilmunya. Tapi Kak Hadi, ini saya mau ngomongin soal lagi-lagi Taman Bacaan Masyarakat sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Itu sebetulnya formalnya, tapi sebetulnya jalan-jalannya dari 2007 bahkan. Itu apa tidak jenuh Kak Hadi? Kayak betul-betul aduh banyak ini orang datang ke rumah aku. Malah senang bahagia karena kita kalau capek karena ngajar ketemu dengan anak-anak yang tingkahnya polos kan buat kita bahagia. Nah, itu yang saya pengen bahas juga. Tingkat animonya Kak Hadi. Tapi kan mungkin bisa dijelaskan dulu. Kebanyakan mayoritas pekerjaan di kampungnya Kak Hadi apa? Pertanian. Berarti petani gitu ya? Petani dan pertukangan. Nah, notabene-nya itu biasanya anak-anaknya ya kalau jadi petani bapaknya kurang lebih pasti anaknya juga bakalan jadi petani. Betul. Ya kan? Nah, itu kayak mungkin mengganggu gitu. Kadang yang kayak ada beberapa juga teman saya yang cerita itu dia jadi guru untuk pelosok-pelosok. Banyak yang dilarang bahkan ya tidak usah sekolah-sekolah seperti itu. Bantu saya Bapak. Gitu kan? Nah, bagaimana animonya di desanya Kak Hadi pas Kak Hadi bikin TMB ini? Iya, lewat taman bacaan ini kita berikan edukasi, motivasi kepada anak-anak betapa pentingnya itu pendidikan. Jadi walaupun misalnya nanti ketika kita jadi apa saja, mau jadi petani, jadi pedagang, kalau ada kan pendidikannya rajin baca buku, tentu kualitasnya beda. Apatah lagi kalau misalnya kita lanjut pendidikan, tentu kualitasnya, kecakapannya itu jauh lebih baik.
Jadi lewat TBM ini kami ajarkan anak-anak untuk terus sekolah, terus belajar, jangan sampai putus sekolah. Karena tentu ketika kita putus sekolah ya bisa jadi ya nanti kehidupan lebih berat ke depannya, apalagi persaingan sekarang. Jadi Betul. kita butuh pendidikan dan kita butuh banyak belajar dan banyak membaca buku. Seperti itu Karuli. Oke, tapi animonya tinggi. Tinggi. Jadi Dari semua kalangan. Maksudnya semua kalangan tuh usia, pekerjaan. Pertama anak-anak Karuli. Itu hampir tiap sore anak-anak sekitar 50-an datang. Wah, Iya, karena kan kami ada program tiap sore itu pengajian, baca. Tadi ya. Iya, TBA begitu, TBM. Jadi sebelum mereka atau sesudah mereka mengaji, baca buku Karuli. Wow. Nah, jadi hampir tiap hari ramai. Kemudian ibu-ibunya juga kami latih Karuli. Ada pelatihan dulu baru-baru ini pelatihan membuat bunga hias. Oke. Itu dapat dari mana SDM-nya? Kah di sendiri kah? Yang pelatihan-pelatihan itu kami kolaborasi mengajak teman-teman kami yang punya kapasitas untuk melatih, misalnya sama tadi Khotbah Jumat, kami ajak senior-senior yang lebih. Berarti Kak Hadi ini adalah platform untuk melatih soft skill gitu ya? Ya betul. Kami juga punya sebelum kegiatan literasi ini kami ada kegiatan pelatihan, biasanya melatih hipnotis, melatih guru-guru. Oh iya. Dari Kak Hadi. Jadi kalau misalnya teman A1 juga masih pengen tahu apa yang ada di TBM-nya Kak Hadi, ya kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di podcast 1 One for You. Masih di podcast 1 One for You. Masih bersama Kak Hadi juga. Ini adalah pendiri TBM Taman Bacaan Masyarakat di Kampung Karama, Kabupaten Bulukumba. Kak Hadi, temanya adalah literasi membangun generasi. Pertanyaan saya, susahkah? Ya, setiap usaha pasti ada suka dukanya Karuli. Tapi kalau kita mencoba untuk berpikir jauh ke depan tentang manfaatnya, apapun dukanya pasti kita ya tegar untuk itu. Jadi artinya Karuli, apapun pilihan hidup kita jalannya, insya Allah ada kemudahan Karuli. Oke. Tapi ini sudah secara 13 tahun Kak. Iya. Membangun literasi dan membangun generasi. Sejauh ini, kalau misalnya Kak Hadi tetap optimis dengan jawaban yang tadi, saya mau tahu 13 tahun membangun literasi, membangun generasi, susah tidak? Susah. Apa yang bikin susah? Supaya teman-teman A1 yang akhirnya mau ikuti jejaknya Kak Hadi sebagai penggerak sosial, itu tetap ada semangatnya gitu. Ya, artinya di balik kesusahan pasti ada jalan. Iya, dan mungkin juga trial and error-nya bisa dipelajari gitu untuk teman A1. Jadi mungkin lebih cocok bagaimana membuat TBM itu Karuli ya, step by step. Iya. Boleh lah. Jadi kan awalnya Karuli 2012 itu saya buat TBM itu sederhana Karuli. Saya buat di teras rumah, jadi saya pajang buku-buku di satu rak di teras rumah itu. Nah, jadi yang datangkan hanya beberapa orang. Berkembang Karuli, saya mencoba untuk membangun jaringan, cari teman-teman yang juga pegiat literasi. Bagaimana caranya dapat buku bantuan seperti itu? Berarti itu ya komunitas? Ya, komunitas, berjejaring Karuli. Jadi dari situlah kami dapat bantuan buku dari Kang Maman, pernah dapat buku. Oh, Kang Maman? Iya, pernah kirim juga buku. Sekarang banyak orang baik di luar sana Karuli. Tinggal kita promosikan bahwa ada kegiatan kami di kampung seperti ini, kekurangan buku, datanglah itu buku. Jadi memang yang beratnya itu adalah bagaimana menghadirkan bacaan ini. Tapi itu tidak menjadi soal Karuli, walaupun misalnya hanya 1-2 buku, jalanlah dulu, panggil anak-anak, ajari mereka. Kemudian nanti pasti ada saja jalan, bantuan datang. Tapi jangan terlalu mengharap bantuan juga.
Karena kan banyak orang buat taman baca, buat rumah baca, pikir bantuannya. Berarti niatnya udah nggak bener tuh. Iya, saya Karuli ini baru-baru dari Jakarta, Oke. dapat bantuan pemerintah untuk komunitas literasi. Ada Oh. bantuan, ya dana lah. Heeh. Beberapa puluh juta begitu yang digunakan untuk kegiatan literasi. Tapi itu panjang prosesnya, Ya, ya. butuh 10 tahunan. Oh, iya. 12 tahun baru dapat. Hah? Kan dari awal kan uang pribadi, Iya. tapi kan bergerak. Jadi itu, jadi memang ya pertama akses buku yang agak susah kita dapatkan. Tapi kalau kita berjejaring, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami ada kegiatan yang positif untuk generasi kita, pasti ada saja bantuan. Misalnya di luar sana kan banyak orang baik, cuma nggak tahu mau kemana. Iya. Kadi tadi sempat sebetulnya dijawab pertanyaan saya Iya. sama Kak Hadi. Tapi kalau misalnya terintegrasi sama pemerintah kabupaten, apakah ada? Ada. Pernah juga kami dapat bantuan dari perpustakaan daerah, perpustakaan wilayah Sulawesi Selatan. Kami pernah dapat bantuan Karuli 2 unit komputer, Wow. kemudian 350 buku bacaan. Oke, ini sekarang di TBM-nya Kak Hadi, Taman Bacaan Masyarakat yang Karama, di iya. Karama. Iya. Itu sudah total berapa buku? Sekarang ada sekitar 2.000-an Karuli. Wah, Ya. Baru-baru kami dapat 1.000 bantuan buku dari Perpusnas. Nah, kemudian ada juga bukan itu sebelumnya sekitar 1.000-an. Jadi ya Oke. kurang lebih 2.000-an lah. nah katanya anaknya Kak Hadi tidur di buku nih. Karena udah nggak ada. Itu juga kalau kita mau buat taman baca harus diskusi sepakat dulu dengan istri. Iyalah, Karena berantakan rumahnya. betul. Kalau istrinya tidak suka berantakan, Iya. Tiba-tiba yang ke samping sayur ada buku, pokoknya ya kan? kalau masuk rumah itu kayak kapal pecah buku. Oh iya. Kayak gudang buku Karuli. Wow, Jalan 2000. rumah. 2000 buku kurang lebih. Kurang lebih. Terus ada 2 komputer. Ada 2 komputer. Nah, itu bantuan pemerintah, Mhm. tapi ya setelah beberapa tahun berproses. Iya. Dan apa goalsnya lagi Kak Hadi? Sejauh ini kan sebetulnya apa ya, terintegrasi sama pemerintah Iya. Terus juga minat baca dari lingkungannya Kak Hadi di kampung itu, di desa itu, iya. Iya. Apa kira-kira goalsnya Kak Hadi lagi? Untuk mungkin di tahun ini Iya, tahun sudah ini- secara running 13 ya? Iya. Atau 14 ini sekarang? 13 tahun. Iya. Sekarang saya berniat Karuli untuk mengembangkan literasi digital. Nah itu penting. Iya, jadi saya sedang cari-cari bagaimana caranya supaya bisa dapat bantuan atau dana supaya bisa ada wifi di taman baca, betul. supaya bisa juga belajar anak-anak itu lewat internet untuk Iya. pelajaran-pelajaran sekolah. Kemudian juga kami ingin bekali ibu-ibu, kan banyak sekarang itu yang jual-jual online gitu ya. Ya. Nah, butuhkan desain UMKM player ya, desain playernya apa kan butuh skill untuk buat desain misalnya di Canva dan sebagainya. Ke depan kami juga bercita-cita itu ingin melatih ibu-ibu yang jualan itu untuk buat desain-desain produknya supaya lebih menarik. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian tambahan komputer mungkin ke depan ya, apakah uang pribadi atau Ya. ke depan Karuli supaya yang dari 2 itu 1 sudah rusak Karuli. Oh iya. Ya kan sering dipakai kan. Iya. Nah, mudah-mudahan ada tambahannya supaya bisa dipakai anak untuk kerja tugas. Iya. Iya, atau belajar komputer dasar di TBM Karama Cendekia Karuli. Oke, mudah-mudahan itu kejadian semua ya. Amin. Dan itu juga nggak mesti nunggu terintegrasi sama pemerintah. Betul Karuli. Ya Ada kan? saja rezeki. Hamba Allah juga boleh gitu kan. Betul. Nah itu boleh dikasih tahu lagi detailnya taman bacaan masyarakatnya Kak Hadi di mana? Di Desa Karama, Kecamatan Riloala, Kabupaten Bulukumba. Jadi ini taman baca yang kami inisiasi secara pribadi. Ya. Awalnya kami buka layanan membaca itu dengan buku-buku pribadi. Keluarkan uang pribadi untuk beli-beli buku. Ya, alhamdulillah belakangan ada bantuan-bantuan dari dermawan, dari pemerintah yang menambah koleksi kami. Oke. Seperti itu Karuli. Dan semoga akhirnya juga kedepannya hal-hal yang diresolusikan ibaratnya Kak Hadi itu misal cepat terrealisasi ya kan, dan juga kalau boleh tahu kira-kira animonya itu berapa orang biasanya datang kalau misalnya Per hari ya? iya per hari. Per hari itu sekitar 50-an. Itu sudah pasti karena Itu- anak-anak tiap hari
ngaji di TBM, jadi sudah pasti 50-an. Ini mungkin bisa dilihat juga. Ini mereka sedang membaca buku bermutu, buku yang full color itu, Karuli. Jadi mereka asik baca. Ini range umurnya boleh tahu nggak? Ini SD. Jadi ya? sekitar 7? Ya, 6, 7? Ya, 6 tahun. Ini halaman kami. Wah, memang gede sih. Ya, ada halaman, yang depan itu ada baruga sedikit itu, tempat pentas. Biasanya juga ini, Karoli, bisa pentas seni. Oh, ada juga? Ada juga itu. Oke. Ini teras kami, yang rumah kami nih. Oke. Ini anak KKN UIN, kadang juga ada KKN UNM, UNAS. Jadi kami kerjasama ketika misalnya ada anak KKN yang masuk ke Desa Karama, pasti ke tempat kami untuk berinteraksi dengan anak. Mereka ngajar mengaji, mereka ngajar bahasa Inggris dan yang lain KKN. Tapi kan ini cuman kalau kita lihat ya mengajarkan lebih ke spiritual ya kan? Ini spiritual ya, ngaji ya? Ngaji ngajar baca Iqra itu. Oke. Menarik sekali sebetulnya sih. Banyak hal-hal yang akhirnya bisa dipelajari. Tapi ini kalau misalnya saya lihat semua anak-anak kan. Apakah mungkin ada juga yang ibu-ibu? Ada ibu-ibunya. Bapak gitu. Ada. Kami baru-baru ini tadi memberikan pelatihan kepada ibu-ibu bagaimana membuat bunga hias dari kawat bulu. Oke. Ini pentas seni Islami. Jadi kami kumpulkan anak-anak TPA Desa Karama, sekitar 3 TPA, untuk kami adakan lomba ansan, lomba hafalan surah-surah pendek di TBM, ditempatkan di TBM. Ini setiap tahun baru Islam, kami juga adakan kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkanlah bahwa tahun baru Islam ini, bulan ini, Muharram dan sebagainya, ada lomba-lomba. Ini tarian, Karoli, yang atas itu. Itu pentas seni tadi ya? Ya, pentas seni. Jadi ada juga kelas nari. Oke. Tapi bukan saya yang ngajar menari, ada relawan yang lain atau dari teman-teman KKN begitu. Jadi sebetulnya kalau ngomongin soal literasi itu sebetulnya memang media sosial menurut Kak Adi gimana? Penting untuk mempromosikan kegiatan kita supaya kita dapat dukungan banyak dari orang-orang yang memang juga punya visi yang sama. Ya, konsen dengan kegiatan literasi. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak kita di kampung yang akses bacaannya kurang, yang jaraknya jauh ke kota untuk ke perpustakaan. Jadi kita dekatkan mereka dengan buku seperti itu, Karoli. Oke. Dan mungkin kedepannya juga akhirnya tetap menumbuhkan minat baca buku fisik ya? Iya, betul. Karena kalau kita baca buku, Karoli, kan semua indera, banyak indera yang berfungsi, mata, hati, pikiran, tangan, semua. Ketimbang kita hanya baca lewat HP, itu juga punya gangguan ke mata, Karoli. Iya. Jadi bagus fisik. Tapi kan sekarang banyak sekali gitu konten-konten di media sosial yang akhirnya juga membangun, ya kan, tidak bisa dipungkiri gitu. Banyak juga akhirnya yang membangun, tapi banyak juga yang, kalau media sosial kan tergantung kita bagaimana mengakses ya. Betul. Kalau kita cari yang negatif pasti keluar yang negatif gitu. Ya. Kalau yang positif bahkan juga sebaliknya gitu kan. Betul. Nah, itu bagaimana caranya Kak Hadi untuk tetap memaintain anak-anak ataupun juga orang dewasa kan ada orang dewasa juga kan datang. Itu bagaimana caranya maintain, karena ya kalau misalnya kita isi dengan kajian mungkin spiritual atau mungkin pendidikan non formal, itu saya rasa tidak cukup, Kak Hadi. Betul. Nah, bagaimana caranya Kak Hadi untuk memaintain hal-hal yang bakalan nanti kita tidak bisa halau nih namanya teknologi gitu. Betul. Jadi saya harusnya di media sosial saya itu, Karoli, saya gunakan untuk motivasi, untuk kegiatan literasi, inspirasi. Kemudian juga saya sampaikan kepada anak-anak di taman baca yang suka main gadget ya, supaya berhati-hati untuk mengupload sesuatu, jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Bumerang ibaratnya. Bisa jadi dosa, bahaya kan. Nah, kita ajarkan kepada mereka bagaimana efeknya nanti, sehingga mereka berhati-hati, lebih awas diri. Oke, Kak Adi, terakhir pertanyaan saya, pesan untuk teman satu yang memang mau juga seperti Kak Hadi, kayak meninggalkan sebetulnya kewajibannya, meninggalkan keegoisannya, untuk turun, untuk langsung
bisa dibilang turun tangan Iya. untuk melakukan pergerakan sosial. Iya. Silakan. Indonesia ini terlalu luas, Karoli. Kalau hanya pemerintah dan beberapa orang yang memperhatikan generasi kita, makanya kita semua harus turut andil untuk perhatian kepada generasi kita, karena mereka lah nanti yang akan melanjutkan pemerintahan mereka. Tongkat estafet para generasi tua. Olehnya itu, mari kita didik mereka. Saya teringat dengan sebuah quotes, Karoli. Ada yang mengatakan begini, if you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. And if you are planning for a lifetime, educate people. Wow. Bahasa bagus itu, Karoli. Artinya, kalau Anda planningnya, harapannya, targetnya hanya 1 tahun saja untuk anak-anak, ya cukup tanam padi. Tapi kalau Anda planningnya 1 dekade, 10 tahun, tanam pohon. Tapi kalau Anda menginginkan lifetime, panjang seumur hidup, maka educate people, educate children. Didiklah anak-anak kita. Itulah literasi membangun generasi, Karoli. Oke, Kak Hadi, terima kasih banyak. Terima kasih, Karoli. Salam buat anak-anak di sana. Pokoknya semua yang sering main-main ke taman bacaan masyarakatnya Kak Hadi, ya kan. Pokoknya apapun goalsnya Kak Hadi yang tadi sebutkan, semoga terrealisasi secepatnya. Dan pasti terima kasih juga teman A1 dimanapun Anda berada. Nanti kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 4 sore hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Kalau begitu, Runawir pamit. Sampai ketemu lagi di podcast 1 One for You.